Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Aniswidarti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari SMA Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dengan fasilitator Ibu Endang Dwiwahyuni dan pengajar praktek saya adalah Ibu Siti Jamilah SPD. Berikut adalah konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Dalam modul budaya positif, kita belajar mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan restitusi. Pada aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif kali ini, kami akan mengadakan kolaborasi dalam sesi berbagi dengan rekan sejawat, yaitu pengimbasan budaya positif. Dalam pengimbasan budaya positif ini, kami laksanakan secara daring. Kolaborasi CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari SMA Negeri 1 Cilacap, yaitu saya sendiri, Novita Aniswidarti, dengan Pak Muhammad Marwan Hermawan, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam ruang daring ini ya. Dalam acara sharing materi, kita akan sharing materi mengenai budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari SMA Negeri 1 Cilacap. Saya Novita Aniswidarti dengan Pak Marwan ya, Muhammad Marwan Hermawan, akan membagikan sharing materi kepada Bapak Ibu semuanya mengenai penerapan dan pemahaman kami di modul 1.4 Budaya Positif. Saya akan share screen dulu ya Bapak Ibu. Apakah PPT saya bisa terlihat? Belum. Dalam proses. Ya, mungkin proses ya. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pemahaman dan penerapan tentang pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 1. Dalam acara pengimbasan ini kami adakan secara kolaborasi antara saya Novita Aniswidarti dengan Pak Muhammad Marwan Hermawan. Nanti kami akan berbagi materi ya. Untuk capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini sangat diperlukan ya, peran seorang guru agar budaya positif itu bisa kita bangun bersama dalam kita berinteraksi dengan murid. Kemudian yang capaian pembelajaran kedua nanti mendemonstrasikan atau ya mungkin sedikit memberikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya itu ada 5 posisi kontrol, ada teori motivasi perilaku, ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kurang lebihnya seperti itu.
Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai budaya positif, kita lihat lagi koneksi antar materi. Kita kembalikan lagi pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang ini memang menjiwai kurikulum Merdeka kali ini ya. Jadi yang kami pahami mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, jadi guru di sini ibarat sebagai petani, jadi merawat tumbuhnya benih. Kemudian murid itu ibarat benih, jadi murid itu tumbuh dan berkembangnya akan sesuai dengan kodratnya. Murid merdeka memerintah dirinya sendiri. Kemudian sekolah itu adalah media, ibarat tanah ya, media tanamnya. Jadi mendorong untuk tumbuhnya benih dengan subur, ya, menghindari dari hamanya. Nah, kita sebagai guru ibarat petaninya akan merawat tumbuhnya benih ini. Karena itu nilai dan peran di sini sebagai guru penggerak dan Bapak Ibu guru yang mendampingi anak-anak itu diperlukan sekali, ya. Nanti ada visi guru penggerak juga. Kemudian ada bagja ya. Bagja itu kayak membuat program untuk perubahan budaya positif itu sendiri. Kemudian kita sebagai guru ada posisi kontrol, manajer, dan melakukan restitusi. Sedangkan murid nanti dibangun untuk disiplin positifnya, bagaimana memotivasi anak-anak, kemudian bersama-sama membuat keyakinan kelas, ya, sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Dan di sekolah kita bangun budaya positif bersama sesuai dengan visi misi sekolah dan keyakinan sekolah tentunya dalam Merdeka Belajar seperti itu. Yaitu gambaran dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang akan kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian apa itu budaya positif atau ekosistem positif? Ya, kita ambil contoh perbandingannya adalah dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi misalkan menanam padi gitu kan. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia hanya dapat guru itu hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulatnya atau jamur-jamurnya yang mengganggu. Itu prinsip dari budaya positif kalau kita ambil contoh perbandingannya dengan filosofi petani tadi. Ya, ini merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro yang saya ambil dari lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1937. Kemudian untuk konsep hari ini kita ada 7 materi. Nanti saya hanya sampai 4 saja untuk perubahan paradigma, arti disiplin, motivasi perilaku dan keyakinan kelas. Untuk 5, 6, 7-nya nanti dengan beliau Pak Marwan. Sebelumnya saya mau responnya dari Bapak Ibu ya untuk perubahan paradigma. Misalkan kita punya kegiatan kepalan tangan. Coba kalau misalkan Bapak Ibu gitu mengepalkan tangan. Misalkan ini contoh kegiatan aja ya. Misalkan ada A dan B gitu. Anda dan mungkin teman Anda menyobek secari kertas kecil, kemudian ditulis benda atau sesuatu yang sangat berharga, kemudian diletakkan di satu tangan Anda dengan digenggam gitu. Kemudian dengan segala daya yang B itu akan mencoba untuk mungkin dengan berbagai cara akan mencoba untuk merayu Anda untuk bisa membuka genggaman kepalan itu. Misalkan itu terjadi, apakah Bapak Ibu mau membukanya? Mungkin ada yang sedikit merespon. Bu Atin mungkin misalkan yang di dalam genggaman itu, misalkan di dalam genggaman itu adalah sesuatu yang berharga. Misalkan Bu Atin, mohon responnya Bu Atin. Kalau di dalam genggaman itu adalah sesuatu yang berharga, apakah Bu Atin akan membukanya? Ketika ada seseorang menginginkan itu, tergantung
Oh, tergantung. Menurut Ibu, tergantungnya kenapa ya, Bu? Kalau untuk berarti manfaat ke orang lain ya dilepas, tapi kalau tidak bermanfaat ya tetap digenggam saja. Ya, kalau sampai yang itu sampai misalkan merayu dengan mengiming-imingi sesuatu, apakah juga Anda akan membukanya? Asal ada win-win solution. Oh, ya sebetulnya untuk membuka dan tidak itu dikendalikan oleh kita masing-masing ya. Iya, itulah perubahan paradigma teori kontrol dan ilusi kontrol yang saat ini, dimana yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kan guru merasa bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi selama ini pemahaman kita bahwa kalau kita memberikan penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Padahal belum tentu, kadang penguatan positif tidak langsung bisa diterima kalau anak-anak sekarang. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu bisa menguatkan karakter. Selama ini kan kita berpikir seperti itu ya, kita akan mengkritik habis-habisan terus membuat dia bersalah. Misalnya dalam kasus anak-anak misalkan punya masalah di kelas kan, kita kadang mengkritik dia ya kan, mengkritik dia dan istilahnya membuat mereka merasa bersalah. Itu harapan kita bisa menguatkan karakter, padahal itu sangat berubah paradigmanya sekarang ini. Terus ada lagi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita berpikir bahwa anak-anak murid kita itu bisa kita paksa. Nih kamu harus begini, kamu harus begitu, seperti itu. Nah, inilah perubahan paradigma itu ya. Jadi yang semula kita pakai stimulus respon, sekarang sudah mulai ke teori kontrol. Jadi stimulus respon itu salah satu contohnya misalkan kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Itu sudah nggak bisa. Sekarang kita lebih posisi ke teori kontrol. Jadi kita berusaha untuk memahami bahwa memahami tentang pandangan orang lain tentang dunia ini, misalkan seperti itu. Untuk contoh yang lain, misalkan stimulus responnya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di perubahan paradigmanya pada teori kontrol sekarang bahwa semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Jadi ketika anak berperilaku buruk pun itu jangan langsung dibuat itu sebagai suatu kesalahan, karena bisa jadi mereka itu melakukan itu ada tujuannya. Nah, jadi itulah posisi teori kontrol yang mungkin saat-saat ini agak berat untuk dilakukan ya, diwujudkan, diaplikasikan. Kemudian kalau di teori stimulus respon, orang lain itu bisa ngontrol saya. Kalau sekarang hanya kita yang bisa ngontrol diri kita sendiri, termasuk kayak tadi kegiatan kepalan tangan. Siapa sih yang bisa ngontrol akhirnya kita membuka kepalan itu atau tidak? Kan diri kita. Orang lain walaupun mau membujuk seperti apapun, kalau kita tidak berkenan untuk membukanya ya nggak bisa, kan seperti itu. Kemudian untuk teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, gitu kan? Ternyata di teori kontrol nggak bisa. Anda nggak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu punya cara-cara sendiri, punya tujuan sendiri dan sebagainya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kan kalau stimulus respon itu ketika kita bujuk gagal, akhirnya dipaksa gitu ya. Ya dibujuk, oh ini deh misalkan nggak mau makan, kita bujuk dulu pertama. Terus lama-lama akhirnya kalau bujukan gagal, akhirnya kita paksa. Padahal tidak demikian di teori kontrol. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru, ya pilihan-pilihan baru untuk bisa membuat seseorang itu bisa mengikuti aturan atau dan sebagainya. Kemudian kalau di stimulus respon itu model berpikirnya itu ada menang ada kalah. Kalau teori kontrol nggak semuanya menang, ya jadi model berpikirnya adalah menang dan menang.
tidak ada yang dikalahkan karena masing-masing punya kepentingan. Itu perubahan paradigma stimulus respon ya yang harus kita pahami bersama. Penjelasan saya cukup jelas ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti ini interaktif aja, kalau ada yang mau tanya bisa mungkin raise hand dulu langsung, nggak apa-apa. Nanti di akhir walaupun kita tetap buka termin tapi di sela-sela juga boleh untuk ditanyakan jika ada yang belum jelas. Bisa saya lanjutkan ya? Nah, dalam rangka tadi teori kontrol itu makanya kita biasanya mengadakan kayak kesepakatan kelas untuk mulai kurikulum merdeka ini ya. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan di awal pelajaran kemarin, awal tahun ajaran kita buat kesepakatan kelas. Itu sebetulnya adalah suatu wujud praktek di mana kita membangun anak-anak, budaya positif di anak-anak, bahwa aturan itu bukan pemaksaan yang diberikan kepada mereka, tapi itu adalah tumbuh dari pribadi mereka masing-masing. Ini salah satu contoh-contoh kesepakatan kelas yang dibuat dan mungkin lebih bervariasi lagi, lebih kreatif lagi di kelas Bapak Ibu semuanya. Jadi kesepakatan kelas itu diperlukan agar anak itu mempunyai apa ya istilahnya keyakinan dari diri sendiri untuk melaksanakan aturan itu, bahwa itu sudah disepakati bersama, konsekuensinya juga harus dilaksanakan seperti itu. Oke, untuk makna apakah makna disiplin? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina ya, yang adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri ya, dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Nah, namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin di budaya kita itu cenderungnya ke kita berkeinginan bahwa seseorang itu akan patuh pada aturan yang kita buat seperti itu. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, dengan aturan-aturan yang mengikat dan sebagainya gitu, sedikit pemaksaan misalnya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sedikit bermain ya. Ini coba Bapak Ibu nanti memberikan pendapat Bapak Ibu, atau mungkin menurut Bapak Ibu ini termasuk sanksi, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Tabel di sini nampak ya Bu, hukuman atau sanksi? Coba kalau tindakan guru seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", lari mengelilingi lapangan, murid-murid diminta untuk push up, menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Coba kira-kira menurut Bapak Ibu, dalam catatan Bapak Ibu masing-masing, ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Sanksi Bu. Ada yang sanksi, ada yang hukuman, ada yang mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk sanksi, dan mana yang termasuk konsekuensi. Ini Bapak Ibu, coba dicocokkan dengan jawaban Bapak Ibu ya. Kalau tadi mungkin yang pertama Bapak Ibu menganggap ini sebagai sanksi atau konsekuensi. Jadi yang pertama itu adalah hukuman ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, dalam buku untuk kalimat "saya tidak akan terlambat", itu adalah hukuman. Terus lari mengelilingi itu juga hukuman. Bedanya dengan sanksi, itu setelah anak itu melakukan kesalahan, dia melakukan sebagai melakukan hal yang sebagai konsekuensi dia atas kesalahannya. Nih, coba Bapak Ibu bandingkan kalimat-kalimat di sini yang termasuk hukuman dan sanksi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis juga sanksi atau konsekuensi.
ya. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat itu juga konsekuensi, bukan hukuman. Oke. Jadi perbedaan hukuman dan sanksi bisa kita simpulkan seperti ini. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit. Terus anak biasanya membenci kedisiplinan. Itu kalau hukuman. Terus sedikit ada pemaksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau di hukuman itu konsep dirinya buruk. Beda dengan sanksi atau konsekuensi. Kalau sanksi atau konsekuensi itu memang sesuatu itu harus terjadi sebagai konsekuensi setelah dia melakukan kesalahan. Dari sini harapannya anak menghargai disiplin, terus adanya stimulus tanggapan dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selain itu, melalui sanksi konsekuensi ini, konsep diri anak jadi lebih baik. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau modelnya hukuman, maka anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, dia akan berusaha menyembunyikan dengan cara berbohong dan sebagainya. Dan kadang kalau hukuman itu membuat dia marah, ada rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa nggak dihargai. Tapi kalau sanksi dan konsekuensi, maka dia hanya kehilangan hak ya. Dia hanya diasingkan sementara, dia hanya dibuat tidak nyaman sementara karena dia harus melakukan konsekuensi atas kesalahan yang dia lakukan. Itulah perbedaan antara hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kemudian untuk selanjutnya mengenai teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia yang tadi dilakukan, entah itu kesalahan ataupun sesuatu yang baik, itu sebetulnya mereka termotivasi atas teori berdasarkan teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Seperti contohnya saya contohkan di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, jadi ini merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada motivasi perilaku manusia itu karena dia untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya itu melakukannya? Kemudian untuk motivasi internalnya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa gitu apabila saya itu melakukannya. Itu motivasi internal. Oke, demikian tadi mengenai pembahasan budaya positif dari saya. Akan dilanjutkan oleh Pak Marwan untuk tema-tema yang selanjutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Marwan Hermawan untuk melanjutkan sesi sharing kita kali ini tentang budaya positif. Monggo kepada Pak Marwan kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Saya stop screen dulu ya, ya Pak. Terima kasih Bu Novitani, sungguh luar biasa. Monggo. Tepuk apa ya Bu? Tepuk dulu ya Bu. Es breakingnya. Tepuk dulu boleh. Tepuk apa? Tepuk apa Bu? Ayo. Tepuk salut. Masa saya minta dikasih tepuk salut? Silakan. Tepuk salut. Salut. Yang harus dikasih salut Bapak Ibu semua kalau sudah bisa melakukan budaya positif di sekolah masing-masing, ya sekolah kita terutama ya. Sekolah SMA Negeri 1 Cilacap. Monggo dilanjutkan Pak untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya mencoba untuk memaparkan sedikit sharing ya terkait dengan tadi kelanjutan dari yang disampaikan oleh Bu Novitanis, yaitu terkait dengan budaya positif. Nah, ini kemudian nah, tadi kan sudah disampaikan yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua arti disiplin dan non motivasi perilaku manusia. Ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan.
Nah, kemudian untuk saya melanjutkan poin 4 yaitu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Berikutnya, nah ini lalu apa itu restitusi? Ayo, ada yang tahu nggak restitusi? Monggo. Ayo. Restitusi itu kayak sanksi gitu ya Pak? Ya, restitusi itu Hampir sama nggak dengan konsekuensi sanksi? Oh, bukan, itu tahu bulat itu ya Bu Novita ya. Bukan itu. Nah, lalu apa? Kita simak bareng-bareng. Nah, ini ada contoh kasus. Di sini saya mencontohkan kasus dulu. Ini gambarnya serem banget ini ya. Gambarnya serem banget. Itu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Mereka menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, di situ Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Wow, bijak sekali nih ya. Terus kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki. Pak, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut. Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Pak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir, terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, ini contoh kasus yang kita munculkan, yaitu di situ ada Anto dan Dino yang sebetulnya teman, tapi karena sedikit suatu masalah, yaitu sampai berantem, emosi, dan sampai menarik baju kancingnya. Nah, sampai ke kepala sekolah. Nah, terus kemudian apakah yang harus dilakukan? Nah, kemudian di sini ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama adalah restitusi adalah proses. Jadi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu diambil dari Gosen pada tahun 2004. Jadi restitusi itu adalah sebuah proses sehingga tidak setelah kejadian itu terjadi sebuah konflik lagi yang berkepanjangan, tidak. Jadi dapat terselesaikan. Kemudian yang kedua, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Beda ya ini ya Bapak Ibu, untuk menebus sama belajar. Jika menebus itu di sini terjadi yaitu hanya menebus kesalahan saja, yaitu. Tapi kalau belajar yaitu tidak hanya selesai dengan masalah itu, tapi terurai mulai dari awal, kenapa, bagaimana, kok bisa, dan akhirnya terjadi kesepahaman yang mereka untuk sama-sama saling memaafkan sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi hal yang sama apa yang lainnya. Kemudian yang
Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang maksud yaitu jika mendapat kesalahan, mereka akan diterima secara baik oleh kelompoknya, itu di kelas ataupun kelompok yang lainnya, selama anak tersebut dapat memperbaiki atau mampu belajar dari kesalahan. Kemudian di sini ada 3 tahap dalam melakukan restitusi, segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, di sini ada gambar yang merupakan adalah segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah yaitu menstabilkan identitas atau stabilis identity. Itu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ya, di sini kenapa, kok bisa, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kedua, validasi kebutuhan. Ya, di sini masuk ke dalam menanyakan keyakinan, apakah kesepakatan awal dari tersebut seperti apa. Contohnya kayak tadi, kenapa kok bisa, terus kemudian bagaimana, terus keyakinan apa. Keyakinan itu dalam arti kesepakatan yang awal sudah disampaikan. Apakah memang ketika melakukan kesalahan itu, contoh misalkan membuang sampah tidak pada tempatnya, itu tidak diperbolehkan, makanya diingatkan kembali. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah ini apa setelah melakukan tindakan kesalahan itu, apa solusinya, apa yang harus dia lakukan. Nah, di sini sudah terjadi ada segitiga restitusi, yaitu mulai dari awal sampai terakhir menstabilkan identitas. Yaitu harapannya supaya siswa atau murid yang melakukan kesalahan akan dapat kembali menjadi siswa yang lebih baik. Begitu. Kemudian tahapan-tahapannya, kemudian ada teori kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada 4 yang bisa saya tampilkan. Yang pertama adalah kesenangan. Senang, harus senang Bapak Ibu. Senyum walaupun di tengah-tengah banyak masalah ya Bu Anis ya. Nah ini harus senyum, senang, senyum. Cinta dan kasih sayang. Nah, memiliki cinta dan kasih sayang. Cinta harus memiliki hal tersebut, kalau enggak nanti hambar ini. Terus kemudian kebebasan ini di mana misalkan tidak dilarang mau membeli bakso yang enak, masa dilarang, ini bebas, silahkan untuk dapat memberi kebebasan. Kemudian terakhir ada penguasaan terhadap suatu hal yang dapat dikondisikan terhadap hal tersebut. Jadi 4 kebutuhan ini yaitu kebutuhan bertahan hidup, mulai dari kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Itu teori kebutuhan dasar manusia. Kemudian, nah ini digambarkan cinta kasih, terus kemudian penguasaan dan seterusnya. Ini digambarkan seperti yang sudah terlihat di PowerPoint ya. Jadi memang harus memiliki 4 hal tersebut, yaitu kebutuhan dasar manusia, sehingga kita dalam menjalankan kehidupan dapat menjadi manusia yang yang lebih Bu Anis? Lebih manusia yang lebih baik, yang jelas seperti itu Pak. Oke, ini berikutnya. Nah di sini banyak hal-hal ya, perasaan sedih dan kesepian menggambar kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. Kalau sedih ya ini kalau anak-anak zaman sekarang itu mungkin bucin. Istilah baru Pak, bahasa gaul ya Pak. Bucin.
budak cinta katanya ini. Kita mengajar di SMA jadi ada hal-hal yang istilah-istilah yang itu. Nah ini perasaan sedih, kesepian, menggambar kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada kemarahan, menandakan kebutuhan akan kekuatan. Nah, marah menandakan kebutuhan yang akan kekuatan, misalkan suatu keinginan yang kuat tapi tidak terpenuhi. Nah itu bisa dikategorikan kebutuhan kemarahan menandakan kebutuhan akan kekuatan. Kemudian perasaan tertekan, sesak atau terbebani merupakan sinyal dari kebutuhan akan kebebasan. Nah ini tertekan. Wah, ini kalau Bapak Ibu sih nggak tertekan ya, membakar pepet itu nggak, bukan tekanan, itu tugas itu. Ya mungkin itu. Terus kemudian berikutnya, nah ini ada contoh ya, contoh ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah ini kebutuhan apa Bu, Pak? Ayo lanjut. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Oh enggak dulunya ya, rambut baru. Ini kebutuhan ya, Dicintai, diperhatikan. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini masuk kebutuhan. Oke, berikutnya aku sebel, gambarku tidak rapi. Next saya sih ya, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu juga kebutuhan. Nah ini berikutnya 5 posisi kontrol. Ini ada menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Ini bisa kita lihat di sini. Nah kemudian yang pertama adalah motivasi. Ya motivasi. Di sini ada identitas, kontrol dari luar. Terus kemudian ada kontrol dari luar, yaitu berhasil. Dan yang terakhir ini ada kontrol dari dalam atau sukses, kontrol diri. Oke, kita bahas satu persatu di sini. Menghindari hukum, kemudian kontrol dari luar, yang satunya mengharapkan imbalan atau keterangan orang lain. Nah, yang ini menghargai diri sendiri. Kemudian di sini juga ada nih, menghindari hukuman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, masuk kategori menghindari hukum. Kemudian teman, pemantau, itu masuk dalam kategori mengharapkan imbalan atau keterangan orang. Dan manajer tuh bisa meraih diri sendiri. Nah di sini guru berbuat. Nah ini kelompok-kelompoknya ya, kelompok-kelompoknya. Guru berbuat, yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini masuk dalam penghukum. Tiba-tiba Bapak Ibu guru yang menghukum. Ini aduh, jangan ya, kasihan anak-anak, siswa-siswa. Hati-hati, nunjuk-nunjuk, nuding-nuding, atau menyakiti hati. Misalkan, kok kamu jelek banget sih? Itu udah menyakiti hati, kasihan. Padahal yang ngomong takunya juga hitam jelek ya, kayak saya. Nah, menyindir-nyindir, pacarnya baru misalkan, nah ya sedih ya, dibilang sindir-sindir terus. Nah kemudian lagi berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Nah ini masuk ke dalam membuat orang merasa bersalah. Itu jangan dulu ya, jangan itu Bapak Ibu. Terus kemudian klasifikasi teman. Nah guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Waduh, ini alasan-alasannya. Terus kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Ya, terus kemudian manajer mengajukan pertanyaan. Kalau SMA ini masuknya ke manajer ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Kemudian berikutnya, guru berkata, kemudian kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Wah, ini masuk penghukum. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali.
mengatakannya ibu stres. Biasanya ibu-ibu yang stres. Ya udah di rumah belum masak ya Bu Novita ya. Jadi bikin orang merasa bersalah ya Pak. Iya, bikin kalimat yang bikin orang merasa bersalah. Nah, tuh, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu ini teman, kalimat teman. Terus apa peraturannya? Ini pemantau, kan? Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah ini coba masuk ke jalan yang mana ini Bapak Ibu nih? Iya, kan kita udah sering lakukan itu. Ternyata, oh, saya tipe penghukum. Oh, ya, saya banget itu. Ya, jadi apa ya, merasa terpangawak kalau udah dihadapkan dengan seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi ya. Oke. Mudah-mudahan dapat berubah. Saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya. Amin. Hasil. Nah ini hasilnya apa ke siswa? Ya ini memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya itu kalau dihukum apa ya berbohong ataupun menyalahkan orang lain. Bukan saya Pak, itu yang mau mengawali misalkan. Terus kemudian berikutnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ini masih yang negatif nih, hasil yang negatif. Kemudian yang kontrol sebagai teman, ketergantungan, ya dipuji-puji terus dan sebagainya, itu hasilnya seperti itu, ketergantungan. Kemudian memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Ya kalau diawasi kayak siswa yang itu, tapi kalau enggak ya embuh. Gitu. Nah ini manajer menguatkan pribadi. Oke, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas juga. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang penting di dunia berkualitas. Jadi menganggapnya guru itu penting. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian yang terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Oh ini Bentar gue ini lari ini. Nah kemudian lanjut kita diskusi. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Ayo, di mana? Ya, kadang penghukum. Kadang penghukum, naik lagi emosi. Kalau saya sering penghukum, Bu. Iya. Terus kemudian Menghadapi bagaimana anak perasaan bermasalah ya, Pak? Anda saat itu? Senang, sedih, nyesel? Ya, kadang cok menyesal ya Pak. Kalau sudah marah-marah selesai terus menyesal. Iya ya, kenapa saya marah gitu. Oke, ya. Terus kemudian bagaimana perasaan di mana posisi Anda saat ini? Dan teman ya atau manajer atau apa? Kalau saya belajar untuk manajer kali ya Pak. Iya. Ya, dari belajar ini jadi ya berusaha untuk jadi yang tipe manajer Pak, karena sepertinya lebih baik. Terus bagaimana perasaan Anda ketika sudah mencapai manajer saat ini? Sudah nyaman ya Pak? Ya enak. Masih harus banyak latihan sih Pak, membiasakan pembiasaan. Oke, terus berlatih, terutama terhadap saya juga ya gitu. Kalau dulu ya tipe-tipe penghukum banget. Salah yang nggak bawa topi ya seret ke itu biar apa namanya berdiri sendiri. Ya. Di bawah tiang bendera ya Pak. Oke lanjut. Nah ada suara. Nah, apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Kata-kata 10%, nada suara 35, nonverbal atau bahasa tubuh 55. Kalau saya suara 55 kayaknya nih. Iya, kalau di lapangan suara nada 10% nanti 35 ya anak-anaknya tidur. Iya, mungkin seperti itu.
Nah, apa yang kamu mau? Wah, ini jawaban yang menarik. Mau duren atau mau apa? Ini. Ya, maksudnya di sini mau yang sebagai apa terhadap tentang restitusi itu. Nah, ini masuk ke kegiatan nada suara. Ya, mungkin maksudnya kegiatan nada suara itu dengan kalimat yang sama. Kalau sebagai penghukum nadanya seperti apa, gitu kan? Kalimatnya sama-sama apa yang kamu mau, tapi kalau penghukum apa yang kamu mau gitu. Tapi kalau sebagai apa sih yang kamu mau, gitu mungkin Pak. Nah, itu masuk yang mana, Bu? Apa sih yang kamu mau? Ya tergantung nadanya bagaimana. Kalimat pertanyaannya sama, kalau nadanya keras jadi kayak penghukum. Apa yang kamu mau? Nah, ini penghukum. Nah, itu kan penghukum ya Pak. Iya. Kalau teman kan apa sih yang kamu mau ya, gitu Pak. Oke, lanjut. Nah, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, kan beda lagi ya. Iya, kalau lemah lembut kan nggak penghukum ya Pak. Oke. Iya, jadi berarti nada itu mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi. Penerimaan pesan ke anak mungkin seperti itu. Betul sekali. Nah, ini masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Nah, di sini yaitu di mana restitusi itu menurut kami atau saya pribadi itu sewajarnya kita kerjakan di sekolah kita contoh ini Semanik Jaya supaya output atau siswa-siswi lulusan dari sini ya tidak merasa tersakiti nanti yo gurunya kayak sing galak pak marah aduh kan bahaya banget itu kalau sampai terkenang tapi yang negatif gitu. Tapi ya semua ini mudah-mudahan sih anak-anak tidak sampai ke situ. Dan ayo kita mendoakan guru yang lagi sakit. Oh kan tahu ngukum aku. Waduh itu yang bahaya. Iya, itu kadang kalau udah mikir ke situ kadang sedih rasanya. Ya mari Bapak Ibu mulai dari sekarang lah kita mencoba merubah diri saya pribadi ataupun Bapak Ibu semuanya supaya ya kalau misalkan ada yang guru yang sakit ayo kita bilang oh iya dulu baik banget itu ngajarin matematik bisa dari nol bisa sampai menghitung ataupun menghitung tinggi tiang bendera atau apa oh ya itu Bu Novita Anis bisa bisa meramu kitnya itu Pamaran saya bisa karena Pamaran Klaten melatih saya passing bawah nah itu nah, kemudian ini contoh kita lihat untuk contohnya wah ini ada yang naik ke meja kemudian mau balang padahal di situ ada Pak Guru. Nah Pak Guru juga masuk kelas terus kemudian marah-marah wah ini ekspresinya kan alisnya katuk loh ini kali sama giginya aduh ini kepengen makan semua ya Pak tarik semua sekali gitu. Sampai kelas tergenang begini nah nadanya kan mainan air kali Pak ada do tinggi yang terus kemudian kenapa kamu juga ikutan Amir nah, kalian sekolah mau main-main atau mau belajar nah itu hanya itu nah ini di sini ada pertanyaan apakah murid-murid akan kooperatif dan membersihkan kelas yo kira-kira kalau marah-marah kalau marah-marah ya mungkin terus jadi gimana gitu ya Pak mungkin membersihkan tapi kalau gerendengan di belakang tak ilas mantan grundel ya Pak yang grundel di belakang terus apakah murid akan membersihkan kelas dengan perasaan senang dan ikhlas atau karena takut nah ini membersihkan tapi takut ya. Karena Pak Gurunya udah alisnya katuk terus sama gedot kayak gitu lah
dia takut ya mau digigit. Ya, terus kemudian setelah membersihkan kelas, apakah suasana akan nyaman untuk belajar? Oh, tentu tidak. Atau merasa segan? Bukan segan, mungkin enggan ya. Ya gimana ya? Mungkin tidak akan nyaman lah. Murid nggak akan nyaman untuk belajar. Kemudian, nah ini menstabilkan kasus. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini bukannya tidak apa-apa, tapi bukan karena salah terus dia udah tidak apa-apa, tapi ya itu karena manusia itu tidak sempurna, bukan situnya ya. Terus kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak dan guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi. Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba. Ini kalimat-kalimat ya. Tidak apa-apa namanya. Contoh kalimat ya. Ya, contoh kalimat. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam program ini dan lain sebagainya. Ini menstabilkan identitas contoh kalimat-kalimat guru tersebut. Nah, sesi 2. Guru mampu memahami alasan dibalik perilaku atau tindakan seseorang. Restitusi disiplin diri melibatkan ketetapan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Seperti itu. Nah, sesi 3 menanyakan keyakinan. Di sini pasti menyinggung mengenai gambaran internal yang ideal dan nilai-nilai yang diyakini bersama. Kemudian nilai-nilai bisa berupa aspirasi dari sosok yang dicita-cita murid, keyakinan yang sudah disetujui sebelumnya. Sosok yang misalkan seperti Adiwiyata di sekolah kita kayak Pak Tono itu ada sampah sedikit langsung diambil, nah itu bisa kita sampaikan sosok tersebut. Kemudian pada dasarnya manusia melakukan sesuatu karena termotivasi secara internal ya, setelah membuang sampah tidak pada tempatnya, itu ya secara internal ya. Melalui keyakinan tersebut kita akan lebih mudah menuntun anak untuk melakukan terbaik sesuai nilai yang diyakininya. Jadi itu sesi ketiga, seorang guru menanyakan tentang sebuah keyakinan ya. Jadi mulai dari sesi 1, 2, dan 3 itu harapannya nanti dapat melakukan restitusi yang baik sehingga siswa tidak merasa langsung minder, merasa bersalah terus-menerus, terus kemudian dapat memperbaiki diri sehingga lebih baik lagi dalam melakukan suatu kegiatan. Inspirasi dari yang budaya positif. Nah, ini dilihat bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Semua ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman. Nah, kalau kayak gitu lebih menyejukkan hati. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Betul, kamu Ilustrasi kedua. Oh, Tapi Norce yang mengambil bekal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Tapi ada bekas giginya merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Berikutnya kita lihat Lawan, ada apa? Kenapa nangis? Marima, kenapa kamu mengajak Lawan? Dia memang tidak bisa baca kan, Bu? Marima, kamu ingat tidak kemarin? untuk kalimat yang menyejukkan.
Kamu ingin jadi apa? Jadi polisi, Bu. Keren. Kamu mau ingat-ingat lagi? Kenapa kamu ingin jadi polisi? Karena aku tetap membuat gimana supaya kawan merasa terlindungi? Tema pada cerita ini menggambarkan tentang bagaimana menggunakan sisi 3 restitusi. Loading, Bapak Ibu. Ya. Ini masih war-war. Wah, ini malah nggak bisa dibuka. Ya, ada kesalahan teknis, Bapak Ibu. Sebentar. Ya, tinggal sedikit sebetulnya Bapak Ibu terkait dengan tadi powerpointnya, yang intinya adalah restitusi itu adalah membuat siswa yang melakukan kesalahan menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi lebih baik lagi, terus kemudian tanpa melakukan atau menjadikan anak tersebut menjadi patah hati atau bersedih. Kita share screen lagi Bapak Ibu, tinggal 2 slide lagi. Sabar menunggu. Sudah kelihatan Bu Novitanis? Belum, Pak. Sudah? Ya. Ya. Oke. Nah, ini menyimak cerita penjelasan dari video. Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak cerita Nah, ini tadi sekolah dulu, nah, ini cerita positif ini ya. Juga kita lihat restitusi Bapak Ibu. semua orang harus bisa belajar bisa nyaman, Pak. Gurunya sangat menyejukkan hati. Semua orang akan bisa belajar bisa nyaman. Iya, Pak. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih kelas, Pak. Ibu dan Bapak Guru, pada cerita pendek tadi, Pak Rustam melakukan sisi 3 segitiga restitusi. Oke. Ibu dan Bapak Guru, mari. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya ambilkan foto ya. Foto Bapak Ibu semuanya ya dari guru SMA Negeri 1 Cilacap. Begitu Bapak Ibu, sekian dari saya. Kemudian gimana ini Bu Novita? Sudah selesai
Terima kasih sekali. Terus kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ya. Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya dari hasil sharing kami tentang budaya positif sebagai tugas modul 1.4 ya, kita harus mengimbaskan kepada rekan sejawat. Mungkin dari paparan yang sudah kami sampaikan tadi ada pertanyaan, perwakilan 2 pertanyaan saya buka. Monggo silahkan siapa yang mau bertanya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, Putika, monggo Putika. Mungkin mau bertanya apa, disampaikan kepada siapa ditujukannya. Terima kasih kesempatan untuk bertanya. Singkat saja untuk Bu Anis atau Pak Marwan, disilakan mohon contoh langkah kecil yang dilakukan untuk membiasakan budaya positif di sekolah. Itu saja Ibu. Langkah kecil ya. Saya akan mencoba menjawab ya, dari pertanyaan dari Bu Tika untuk mengenai langkah kecil untuk pembiasaan budaya positif. Intinya begini Bapak Ibu, kita akan membiasakan kepada anak-anak untuk punya budaya positif. Langkah kecilnya adalah dari semacam keyakinan kelas. Mereka itu nanti akan membawa keyakinan kelas, di mana dari keyakinan kelas sama ya kebijakan-kebijakan universal yang disepakati bersama untuk dilaksanakan bersama. Itu mungkin kalau aturan itu atau kebijakan positif itu, budaya positif itu muncul dari anak-anak, maka nanti akan dilaksanakan dengan sesuai dengan hati mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya menambahkan, boleh Bu Anis? Ya, Pak Marwan menambahkan, Bu Tika. Terima kasih Bu Tika atas pertanyaan kepada kami. Kami selaku CGP terkait dengan budaya positif yang kecil, langkah kecilnya paling nanti rencananya kami nanti akan kolaborasi dengan pihak kepala sekolah, terus kemudian dengan warga sekolah terkait merencanakan satu hal yang menumbuhkan budaya positif terkait dengan siswa. Salah satunya mungkin kita contohkan yang sudah kita kerjakan, yaitu dengan ada tadarus bersama, yaitu literasi pagi bareng-bareng. Terus kemudian juga kita mungkin bisa menggalakkan hal yang kecil juga untuk yang muslim, yaitu sholat berjamaah ketika ada sholat duhur. Mungkin itu bisa kita laksanakan. Itu yang tambahan dari saya. Terima kasih. Monggo silahkan satu pertanyaan lagi mungkin untuk sebelum kita akhiri acara sharing ini. Ibu, saya izin bertanya Bu. Monggo Bu Robi. Gimana Bu? Ya, terkait dengan segitiga restitusi. Pertanyaan pertama itu, kenapa kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi? Kemudian yang kedua, murah-murah. Tahapan dari segitiga restitusi itu apa aja? Dan yang terakhir, bentuk penguatan dari masing-masing tahapan segitiga restitusi itu bagaimana? Mohon untuk bisa dijelaskan Bu Anis atau Pak Marwan. Terima kasih. Karena mungkin ini tadi tentang restitusi, saya tadi yang Pak Marwan ya, monggo Pak Marwan. Saya bisa untuk menjawabnya. Terima kasih Bu Robiat. Untuk pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya nanti biar anak itu tahu kesalahan mereka dan mereka harus melakukan seperti apa, sehingga terciptanya karakter mereka yang lebih baik, dan mudah-mudahan kelak mereka juga dapat menunjukkan sikap budaya positif yang lebih baik. Seperti itu. Terus kemudian tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan terhadap sesuatu. Itu dapat singkat dari saya. Terima kasih. Bagaimana Bu Robi? Apakah jawaban Pak Marwan sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Marwan untuk jawabannya.
Oke, baiklah. Sepertinya Cukup. sudah cukup ya Pak Marwan acara sharing kita pada siang hari ini. Tapi sebelum itu ada ice breaking dari saya sedikit, Bu Novita Anis. Oh gitu. Yes, di penutup. Monggo Pak, buat menegakkan Ini suasana. sebenarnya nyanyian anak kecil. Nanti kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah ini kalau kau suka semanik tepuk tangan. Nah itu kita gali untuk Mari untuk kemajuan dan semangat semangat bersama. betul sekali. Oke, kita coba dulu tes dulu. Kalau kau suka semanik tepuk tangan. Kalau kau suka semanik tepuk tangan. Kalau pas kami, mari kita jayakan. Kalau kos manik kita jaya, manik gitu. Kita Jaya. Ini dia Pak. Oke, teman-teman kita semua, terima kasih sekali atensi dari Bapak Ibu semua, peran serta Bapak Ibu semua dalam acara sharing bahasan ya budaya positif. Terima kasih waktunya. Mungkin dari saya selaku saya dan Pak Marwan ya selaku calon guru penggerak angkatan 7, mohon restunya mudah-mudahan bisa membawa bergerak bersama lah, bergerak dan menggerakkan. Mungkin itu saya mewakili narasumber ya, bukan narasumber ya, saling berbagi saja. Mohon maaf jika dari kami dalam penyampaian ada kurangnya. Saya tutup ya Pak Marwan ya. Iya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Manik Jaya. Ya, selamat beristirahat. Semanik Jaya. Manik Jaya. Terima kasih. Demikian tadi sesi berbagi kami dengan rekan sejawat dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Mari melangkah maju bersama untuk semanik tercinta. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.